يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأقوال مفتاحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاتحة الكتاب بسم الله الحمد لله ثم الحمد لله الذي جعل من الناشئين وأوهبنا من علوم العلماء الراشدين والصلاة والسلام على من نصح دينه أجل الخفارة والطالحين وعلى آله وصحبه الدين كانوا يتمشوا شريعة الصالحين وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز واستغفر الخيرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukurillah, segala puji milik Allah, bersyukur pada Allah yang Maha Pengampun. Hari ini kita masih dikaruniakan umur. Setahun ke belakang saudara-saudara kita ada berapa banyak yang meninggalin kita. Sudahkah kita menjadi ibrah buat kita, menjadi pelajaran ke kita? Karena kalimat berikutnya insyaallah ta'ala bikum lahikun kita bakal nyusul. Kita bermohon kepada Allah jadikan umur kita yang tersisa ini, Allah jadikan umur karasuka wa balika, umur yang menjadi harta kekayaan untuk meraih ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita bermohon pada Allah bertambah limpah curah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin, harapan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin bersepuh, para sepuh, berusus, para pengurus majlis TKM dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Ini dari siang lain majlis taklim itu kenapa kurang jamaahnya? Puasa katanya, kan begitu ya. Jadi kita ingin menambahkan amal, bagaimana amal yang satu baik ditambah yang satu hilang. Kalau ingin nambah amal berarti nambahin juga. Biasa ibu dapat 50 mah ada tuh yang ngaji nemenin al-fakir kalau pada zuhur tuh Senin. Tadi cuma ada 19 orang. Masya Allah. Tapi alhamdulillah masih ada yang nemenin. Ya kayak tadi kita nih, biasa menjelang maghrib kita udah ada yang standby. Tadi pada buka kan. Alhamdulillah. Saya udah punya feeling pada buka dulu. Pasti udah buka ini. Udah sepi tumben gitu. Tapi ingat saya alhamdulillah. Pas saya mau ngambil minum, dia nganterin minum juga. Alhamdulillah. Berkah nih. Nah ini di bulan ini, bulan yang terakhir di tahun 1447 Hijriah, yang paling popularitas kehidupan beramal kita adalah ibadah haji. Kedua adalah berkurban. Ketiga jarang diungkap tentang birrul walidain, bakti sama orang tua. Dibuka tabiul ghafilin itu ada cara. Yang ketiga tentang fase kehidupan kita. Yang paling sering dibahas haji kurban. Padahal sejarahnya setiap bulan itu punya sejarah. Maka dinamakan bulan Zulhijjah bulan yang ke-12, bulan yang menjadi penyempurna iman, Islam, ihsan. Iman 6, Islam 5, ihsan 1, jadi 12. Maka ketika orang tidak mengamalkan keimanan dan keislamannya, tambah meninggalkan keihsanan, menjadi celaka 12. Jadi sering kita bahas nih.
Kenapa di bulan tanggal atau di bulan ke-12 Zulhijjah? Karena rukun Islam disempurnakan yang kelima dengan menunaikan ibadah haji, dan pelaksanaan ibadah haji adanya di bulan Zulhijjah. Nah, kita nggak usah banyak-banyak di hajinya, sedikit yang sering kita dengar dari para guru kita. Rasulullah bersabda terlebih dahulu, buah dari haji apa? Pertama, sidqul aqwal wa sidqul af'al. Dua, ubsus salam. Yang ketiga, it'amut ta'am. Ini haji buahnya nih. Sidqul aqal wa sidqul af'al. Benar ucapannya, benar perbuatannya. Kan ngomongnya mah gampang gitu. Jangankan macam itu. Yang pada haji itu dulu kadang-kadang bahasanya, Masya Allah. Nah, kita belum bisa haji misalnya, tapi bisa menjaga itu ucapan dan perbuatan untuk menegakkan kejujuran kita, insya Allah. Yang kedua, ubsus salam, menebarkan kedamaian, cinta damai. Orang yang sudah bergelar haji itu hidupnya nggak gampang marah, nggak gampang dimarahin, nggak gampang sakit hati, nggak gampang menyakiti hati. Pokoknya selalu tujuannya apapun yang terjadi, mardotillah, hanya mengharap ridho Allah. Kalau di Arafah kan besok insya Allah ada orang ibadah haji. Yang ketiga, it'amut ta'am, buah daripada haji. Senang memberi makan kepada yang lapar. Intinya dermawan, senang berbagi. Nah, kalau ini sifat kita tiga punya di dalamnya, belum wukuf di Arafah, belum mabit di Muzdalifah, belum sampai kita lempar wula wusto akobah, sampai selesai sampai tanggal 12 kita tawaf ifadah, selesai sa'i, tahlul, beres rukun dan wajib haji, nggak sampai ke sana tapi punya sifat yang tiga tadi, udah dapat gelar haji di hadapan Allah sekalipun tidak dipanggil haji. Tapi Ibnu Athaillah menjelaskan di awal-awal Akhli Suluk memaparkan kepada kita, cirinya haji cuma satu yang paling utama tadi. Sidqul aqwal, sidqul af'al. Ini yang paling gampang ngomonginnya, tapi jujur kita sehari ini berapa kali bohong di mulut kita? Mata kita berapa kali bohong? Telinga kita. Allah ciptakan ujung rambut sampai ujung kaki untuk beribadah, tapi jasad kita yang sudah beribadah dari pagi sampai sore ini berapa sendi? 360 sendi menurut Rasulullah. Berapa sendi yang sudah menghambakan kepada Allah? Salat aja kita ditandai dengan sujud atau sujud, kata Imam Nawawi kan, sab'atun 7, jabhatun maksufatun kafain, warukbatanin butunain ilaris lain, 2 tapak tangan, 2 lutut, jari kaki, 2 dari kaki. Itu anggota sujud yang udah benar-benar kelihatan menghambakan, itu doang badan kita. Kenapa? Saat ruku ini mana yang namanya si kiai, si ustadz, si pejabat, si rakyat, si orang kaya. Begitu sujud, otak kita, dahi kita sejajar dengan jari. Artinya apa? Jari kaki, apa hadapan di hadapan Allah nilai kita? Enggak ada apa-apanya kecuali yang bertakwa. Yang kedua, di dalam kehidupan itu, ketika ini rukun Islam menjadi pedoman, menjadi rukun. Sekarang yang sangat ironisnya ibadah haji, Bapak hadirin jamaah dirahmati Allah, banyak sekali orang yang berangkat karena punya duit, keilmuannya nggak nyampe, maka cuma senang rekreasi doang, cerita berbagai macam, bukan tafakur kita terus. Maka dikit-dikit kan foto, dikit-dikit upload, dikit-dikit semua. Alhamdulillah saya begini-begini. Kok ibadah kepada Allah pengen dilihat orang? Bahkan kalau perlu sembunyiin kita. Seperti orang-orang yang pernah beribadah, tapi kita berusaha ibadah. Tidak usah lama-lama di situ. Kurban. Tentang kurban kan muqarrib, orang yang mendekatkan kepada Allah dengan wasilahnya harta benda, hewan. Taqarrub pelaksanaannya kepada Allah dengan zikir, dengan dermawan, dengan tadi hewan menjadi wasilah untuk mendekat kepada Allah. Nah, di dalam hewan kurban ini kan yang paling bagus, yang mau kurban, mau qarib itu kan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu harus dipelihara dengan baik hewan itu. Dikasih makan yang biasanya rumput biasa, kasih yang lebih bagus. Dimanjain dulu. Dikasih hiburan yang lebih istimewa dia. Kita makan enggak? Beli apa? Di tukang, di pangkalan, besok baru diambil. Udah gitu lagi, Masya Allah. Tawar-menawar dulu dengan tukang juga kadang-kadang jadi kesempatan juga sih.
Supaya lebih bagus kan jangan teraniaya. Dengan tawar-menawar itu sebenarnya hewan teraniaya. Bahkan tukang dagangnya pun harus ngerti agama. Ini tukang dagangnya pun bablas sholatnya orang bisa diperhatikan. Kenapa? Ngurusin hewan kita beli di situ. Pada kalimat Allah, fasalli li rabbi kawanhar. Maka sholatlah untuk menyembah Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Maka ketika kita menerima muqarrib, menitip hewan pada kita, berani nggak pananya? Ente sholatnya rajin apa kagak? Berani nggak Pak? Gak bakalan berani. Kita mau datang sapi yang gede limosin yang harganya 200 jutaan lebih, seneng kita, padahal yang ngirim kita nggak pernah sholat. Ayo tanggung jawab kita panitia. Karena datangnya hewan kurban itu muqarrib, semestinya identiknya atau komitmennya seorang yang muqarrib tadi ketika berkurban setiap tahun misalnya harus lebih dekat kepada Allah, makin sadar diri, bukan ritualitas atau rutinitas dia mentang-mentang uang banyak, apalagi yang perusahaan-perusahaan instansi-instansi ingin mengatasnamakan misalnya dari dinas ini dinas ini, anak buahnya tarik-tarikin. Oh dari dinas anu motong hewan kurban, padahal siapa? Anggotanya, karyawannya. Sekarang nih anak-anak kadang kumpulin, anak wajib katanya untuk mengatasnamakannya siapa Pak? Dinas. Memang boleh aja, tapi ketika dipaksakan, memang kan Rasulullah sampaikan juga. Pernah Rasulullah kan memotong hewan kurban 1 ekor kambing untuk ahli bait, seluruh keluarga. Boleh. Nah, kurban ini kan 1 kambing untuk 1 orang. Tapi ketika kita belum mampu pingin kurban di hari itu, kalau kita buka dalam kitab-kitab yang lain, Masya Allah, jangankan kambing, bebek, ayam, bahkan telur sekalipun saking pengen dekat kepada Allah, di hari tanggal ke-10 sampai tanggal 13 kita motong, niatin makan itu sendiri silakan, karena memang kita nggak punya, nggak ada masalah. Jadi kalau kita nunggu kurban itu ketika mampu nunggu uang banyak, pasti duduk kayak begini, maka tumbuh. Kata Imam Nawawi, muqarrib itu ada 2 macam, ada kurban khusus, ada kurban umum. Kurban khusus 10, 11, 12 sampai 13. Kurban umum setiap kita taqarrub ilallah, kita sedang mengorbankan waktu kita, mengorbankan kesempatan kita. Ini kayak begini kan. Kayak begitu dulu sholat maghrib berjamaah. Maka untuk mendapatkan nilai orang-orang taqarrub, minimal syarat pertama, kata guru saya, Kiai nyampein, jangan ketinggalan sholat berjamaah selama 3 tahun. Kalau pingin menjadi orang muqarrib, selalu taqarrub kepada Allah, jangan ketinggalan sholat berjamaah selama 3 tahun. Kira-kira kita sanggup apa enggak? Insya Allah kita ada yang ketinggalan. Maka pengen menjadi orang muqarrib itu susah kita. Berusaha rutinnya kita yang paling hebat kan maghrib, isya, insya Allah, subuh. Kadang maghrib kebagian juga, karena perjalanan. Makanya mama suka nazamkan zuhur kecapean, asar kesorean, maghrib kemalaman, isya ketiduran, subuh kesiangan. Capeknya terjadi dunia ya Allah sampai. Jadi itu sebagai kilas balik karena untuk nambah-nambah semangat. Bagaimana dengan berkurban? Ada yang bertanya, masih banyak nih. Ketika kurban panitia boleh ngambil daging untuk masak orang yang kerja? Hukumnya mubah kata Imam Syafi'i. Mubah boleh-boleh aja, tapi jangan niat untuk upah. Gimana kalau kita ngambil karena itu muqarrib menyerahkan kepada panitia, panitia itu menyerahkannya hakikatnya kepada Allah, panitia hanya mengatur. Bagaimana kalau orang yang ngambil tanpa sepengetahuan panitia? Haram, hukumnya maling gitu. Hati. Kadang-kadang kita torpedo pada pergi gitu kan, kaki pada hilang. Itu torpedo itu dinisbatkan ke zakar. Zakar itu syahwat kali kepada laki atau perempuan. Maka jika beli lebih utama dikuburin di tempat penguburan pemotongan kubur itu. Ini mah kita mau torpedo kumpulin sate ya. Emang orang kita mau apa banyak. Kan ada yang boleh dimakan, ada yang tidak. Jeroan kita, perut, usus itu kan bekas kotoran. Yang bagus kan yang boleh dimakan bagian jeroan menurut Rasulullah cuma 2, 1 jantung, 2 hati. Bahkan liver pun nggak mesti apa ya, paru itu.
Kalau ingin mendapatkan maka ketika masuk ke ranahnya makanan, hati-hati warok dalam makanan, insya Allah ibadah kita akan terasa nikmat, ada kerinduan sama sholat, apalagi orang yang punya asam urat. Saya juga dulu mau doyan Pak, babat itu enak banget kan digulai, aduh luar biasa mau usus. Sampai beli tuh. Kenapa? Belum ketemu, begitu ketemu di beberapa kitab, sabda Rasulullah, Tirmidzi menyampaikan dalamnya, Masya Allah selama ini berarti gue pantesan makan kotoran, ada bekas kotoran gitu. Kita buang tuh misalnya bagi teman-teman warga panitia tuh ngajak buang, dibuang kan. Ada yang mungutin, dibersihin, dijual ya. Penting tahu udah dikebuang kita. Yang bagus memang dikubur. Jangan apa kulit. Nah, balik lagi tuh. Bagaimana lagi dengan kulit? Ini saya yakin udah pada paham semua. Semua sekedar mengingatkan aja sama. Kulit sama pala boleh nggak pakai ongkos? Haram hukumnya, jangan. Itu menghilangkan jasad badan hewan, nanti menghilangkan apa? Ikrarnya, ikrar jual beli dalamnya. Jangan menghilangkan anggota badan, itu badan. Bagaimana kalau kulit dijual oleh panitia, kepala dijual panitia, dikumpulkan uangnya, boleh nggak ke masjid, ke musola? Tetap dijualnya, dijual boleh. Tetapi ketika hasil penjualannya tetap dibagikan ke fakir miskin. Jangan disimpan di uang kas. Karena ketika masuk ke uang kas, ranahnya berbeda lagi, berarti menghilangkan anggota tubuh hewan tersebut. Tanggung jawab kita yang ngatur, berat nanti. Ketika di akhirat nanti, panitia ini sapi gua kemana nih palanya sama kulitnya nih? Nah, kan kendaraan nanti nggak ada tutupan, ada kulitnya itu. Masya Allah. Jadi kadang-kadang suka pada iseng kita kan diantara kita. Nah, rapiin sampai rapiin, ngepel dikit, kumpulin, terpulang mau. Saya kadang-kadang juga pengen tawa tuh ya kayak gitu. Masya Allah kenyang enggak. Diomelin sama orang iya, mungkin nggak diomelin orang tapi di hadapan Allah. Ini kalimat wanhar ini berkurban. Yang belum bisa motong hewan kambing, sapi dan sebagainya, tenaga kita kurbanin. Panitia sebagai koordinator, tenaga lainnya, ayo bareng-bareng. Ya Allah, saya mampunya kurban baru tenaga doang. Biar para dermawan kita urusin. Kenapa? Orang kaya nggak bakal ngurusin daging. Nggak bakalan mau, maka tenaga-tenaga kita lah yang dalamnya. Saya nggak bisa apa-apa, saya juga cuma bilang doa doang. Doa itu takurban ilallah, khususan bulan bin bulan, bismillah, ya Allah akbar. Set dipandu tuh yang motong. Jangan diantepin, jangan ngandelin doa dia. Kecuali yang kita pada tahu, apalagi mengundang jagal, aduh hati-hati. Jagal itu kadang-kadang nggak punya adab sama binatang. Masih kejut-kejutan begini, darah masih ngocor, dipenggal lehernya, penganiayaan. Dan bakal nuntut hewan pada yang memotong itu. Hati. Karena bang mereka mau kejar setoran kan, kambing berekor berapa, sapi berapa, sekian, kodok. Karena kalau udah belum banget diam, jangan dikulit untuk binatang, biar habis dulu nyawanya semua. Itu akan beda rasa dagingnya dan akan lebih berkah yang menikmatinya. Itu sebagai tambahan informasi. Al-Fakir yakin al-haq Allah, semua bapak udah melaksanakan hal yang demikian. Cuma kadang kita udah sehati-hati mungkin, tetap aja kadang-kadang daging udah ditimbang menjadi kurang. Di sono. Saya yakin di sini mah nggak begitu beda. Panitia mau udah mata sedap sini pada waktu jalan di sana kemari ngontrol lagi tahu-tahu iga pergi. Itu memang udah ke penyakit masyarakat yang memang terbiasa. Ketika tidak diingat, kita ngingetin terus masalah mau berubah atau tidak, urusannya dengan Allah. Karena ketika dia minta kepada siapa, ini muqarrib ini udah menyerahkannya kepada panitia, cuma wasilah. Hakikatnya saya udah serahkan kepada Allah segala-galanya. Kalau mau ngambil, panitia yang menjadi wasilah. Nah yang paling repot kan bagiannya bagaimana? Muqarrib kan maksimal 2/3. Gitu. Boleh ngambil, boleh. Sepertiganya sedekahin bagi-bagi. Yang bagus bakal, kecuali kurban nazar, jangan sepotong pun ngambil dari hewan tersebut. Kan nazar, bisa bapak-bapak nih, jika hari ini gul saya nih, tahun besok gul ataupun beli sapi, saya nazar saya itu nggak boleh makan sedikit, udah serahin semuanya itu. Tapi kalau kurban biasa, kalau al-fakir setidaknya teman-teman itu, kalau sapi mau ngambil yang mana nih, paha depan atau belakang? Depan berarti yang kanan, belakang kiri. Itu kan semua aturan di antara kita aja, sebenarnya sepertiga juga ambil boleh. Bisa saya siapin sekian bungkus. Bagaimana dagingnya udah bercampur dengan yang lain? Ketika memang ada permintaan, usahakan hewan yang dia kurbankan pisahin. Jangan dari kurban yang mana-mana. Misal Pak Haji nonton nih hewan kambingnya yang warnanya kuning. Dia minta berapa potongan, misalnya berapa kantong, ambil dari usahakan dulu itu. Selebihnya baru timbang untuk diberikan. Untuk haknya dia. Jangan sampai ngambil dari daging mana-mana. Ketukar nanti di sononya.
Allah sih maha tahu sebenarnya, tapi secara syariat dalam aturannya harus hati. Waro itu begitu, apik, hati-hati. Ini sekedar tambahan informasi aja. Karena yang paling utama sebenarnya yang kita akan bahas itu tentang fase kehidupan kita. Nah, ini yang jarang kita perhatiin. Jasad mah kita diurusin, mandi setidaknya sehari 2 kali, makan kita sehari 2 kali setidaknya. Bahkan enakan puasa, enakan makan, Pak. Sebenarnya enakan puasa kita, bablas kita. Gak mikirin cemal-cemil, gak mikirin lapar, enggak. Kalau udah niat. Orang maksudnya kitab Tabiul Ghafilin. Orang ingin diterima ibadahnya, syaratnya kan 4. Pertama, ilmu. 2, niat. 3, sabar. 4, ikhlas. Sedangkan ini ilmu pun ada tingkatannya. Niat pun ada tingkatannya, sabar pun ada tingkatannya, ikhlas juga ada tingkatannya menurut Imam Ghazali. Kalau kita bahas lagi, Masya Allah, makin dibuka itu kitab, makin bodoh kita. Bukan makin pintar, makin kerasa belum begini begitu. Nah sekarang Al-Baqir mengajak bareng-bareng dulu nih menurut Imam Nawawi di sini dalam kitab. Ini kitab yang paling populer di santri. Durratun Nasihin. Wah, ada kan sekarang terjemahannya ada tuh berapa jilid itu. Dan cara misalkan di sini ar-ruhu war-ruhu salasatun asram. Tempat yang menjadi bersemayamnya ruh itu ada 3. Awaluha, yang pertama dinamakan ruh itu ruh sultaniyah. Wasani ruh ruhaniyah. Wasalisu ruh jasmaniyah. Nah ini bagaimana tentang fawadi al-sultanil fuadi. Maka tempat yang dinamakan ruh sultaniyah adalah fuadi, yakni al-qalb, hati. Sebodoh-bodohnya kita, sejahat-jahatnya kita, sejahil-jahilnya, semaksiat-maksiatnya kita, hati kita bicara ini salah, ini benar. Itu fuadi. Itu namanya ruh sultaniyah. Nanti dilanjutkan lagi. Yang kedua, wa maudi ruhaniyah al-kibdu. Tempat yang kedua adalah ruh ruhaniyah. Di mana tempatnya? Di dada. Maka suka orang yang nepuk dada, berarti dia ruhnya ruhaniyah. Siapa gua ini? Nah, nepuk dada, dia berarti sombong gitu. Yang kedua, yang ketiga, ya tempatnya yakni saudara wa maudi al-jasmaniyah. Nah, tempat kalian dengan ruh jasmaniyah bainal lahmi wa dami. Tempatnya ruh jasmania adanya antara tulang dan darah. Maka jasmani kita itu banyaknya hawa nafsu, marah, gampang emosi, temperamen, karena ruhnya ada antara darah dengan tulang. Nah, kalau sering muncul sifat ini berarti ruh kita yang berfungsi ruh jasmania. Kalau sering banyak pertimbangan dalam arti berusaha untuk lebih dekat kepada Allah, berarti yang berfungsi dalam ruh kita ruh sultaniyah, ruh yang menjadi pemimpin, ruh yang mengajak kita kepada kebaikan. Sedangkan masih keduanya lah ruh ruhaniyah. Tempatnya di mana ruhaniyah? Bainal admi wal urwah wal uruqi. Perbedaannya antara urat dan tulang. Ruh ruhaniyah adanya antara urat dengan tulang. Maka orang yang gampang marah berarti ruhnya ruhaniyah. Intinya ketiga ruh ini mengajak kepada kita untuk mengikuti keinginan-keinginan masing-masing. Maka nyambung ke kitab yang lain, kitabnya Qatrul Ghais, di mana posisinya ada nafsu, nafsu amarah, lawamah, musawwalah, mutmainnah, radiyah, kamilah. Satu lagi apa? Ada 7. Kalau kita buka di situ yang pernah kita buka di awal pembukaan majelis beberapa waktu lalu, kurang lebih setahun yang lalu, itu kita harus hafal. Nah sekarang pertanyaan buat kita bareng-bareng. Di antara kita ini yang paling berperan dalam hidup kita, ruh sultaniyah, ruhaniyah, apa jasmaniyah? Ya, jasmaniyah kita banyak. Pengen makan, pengen minum, pengen banyak uang, pengen banyak istri, pengen banyak harta, pengen punya kedudukan. Pokoknya keinginan-keinginan yang sifatnya panah. Itu ruh jasmaniyah yang berfungsi. Contoh pengen makan, selesai makan, kenyang. Apa ketika disodorin makanan yang lebih nikmat dimakan lagi? Enggak kan, udah kenyang kan? Tapi kalau kita sudah sultaniyah, ruhnya mengajak kepada ketaatan kepada Allah, semakin belajar dekat dengan Allah, bukan makin kenyang, makin lapar, makin haus, makin penasaran. Bapak begini kan?
memfasilitasi pengurus di sini semua, keluarga besar di sini semua, keluarga besar DKM dan semua. Ini tiap malam ini ngaji, difasilitasi kenapa? Untuk kasih makan hati. Karena kultul qulub al ilm. Makanan hati adalah ilmu. Jasad kita sering kata pelihara yang kita dimakan, kasih makan 2 kali makan teratur, tidur teratur, apalagi olahraga teratur supaya apa? Badan kita supaya sehat. Ruh kita yang tadi kan 3 juga sama tuh. Ruh ruhaniyah, ruh sultaniyah, ruh ruhaniyah, ruh jasadiyah. Mana yang paling berperan tadi? Keinginan. Maka ketika masuk ke kitabnya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, keinginan selain mengharap ridho Allah itu penyakit ruh. Contoh bapak ingin punya mobil, uang gak cukup, mikir, datang penawaran, aduh, free DP, tergiur kita tuh, dan plus tambah cicilan pertama sudah masuk di dalamnya. Yang tadinya kalau kepengenan, karena tadi kepengen, saya tidak akan ngutang karena ada tawaran begitu. Akhirnya kita ngambil tanpa memikir kemampuan kita. 2-3 bulan tarik nafas kita, dari mana? Nah, nafsu berarti apa tuh yang bekerja ruhnya? Ruh apa itu? Ruh jasadiyah, jasmaniyah. Maka ketika kita mungkin malam-malam kita misal sebelum tidur baca 2 surah khusus, surah Alif Lam Mim Sajdah sama surah Al-Mulk, merenung untuk kita. Ya Allah, ini ruh saya dari pagi sampai siang sampai mau tidur lagi ini. Menurut penilaian Kau, ruh yang mana ini yang berfungsi selama saya hidup dari pagi sampai sore ini? Sultaniyah, ruhaniyah, apa jasmaniyah? Kalau saya terlalu banyak memikirkan keinginan berarti kalau orang yang menepuk dada merasa lebih hebat, ruhaniyah. Kalau merasa diawasi oleh Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia Allah yang Maha mengawasi dari manapun kita berada, Allah bersama kita, berarti menuju kepada kebaikan, berarti ruh saya yang sultan. Nah, masuk nanti ketika ke dalam kubur, masyaallah, ruh ketika akan dicabut oleh Allah kan. Yang pertama ruh yang mana dulu? 3 ruh itu tadi, satu-satu. Wow, ini masalah ruh yang bagusnya duluan. Kalau ruh duluan yang bagus dicabut, waduh gawat kita. Gawat. Kenapa? Tinggal ruh ruhaniyah dan ruh jasmaniyah yang hidupnya memikirkan dunia, tak memikirkan akhirat. Tapi yang ruh ruhaniyah, ruh sultaniyah, hajakannya di sikap jiwa besar menerima dalam kehidupan karena qanaah, menerima akan ketentuan Allah, qudrat iradatnya Allah. Nah, kalau orang sudah paham ruh sultaniyah, hidupnya tidak neko-neko. Diri Allah, duduk Allah, tidur Allah, gerak Allah, melihat Allah, mendengar Allah. Kenapa? Summa yubitukum, summa yuhikum, summa ilaihi turja'un. Asalnya kita nggak ada, lalu Allah hidupkan, hakikatnya ke sana, balik amal Allah. Coba kita Allah Akbar. Berapa banyak orang yang punya tangan tapi nggak mampu ngangkat tangan? Berarti yang angkat tangan kita siapa? Allah. Kita belajar sekarang dikit-dikit, yang belum, yang sudah terusin belajar meniadakan diri. Berarti yang ada siapa? Allah. Siapa yang mendatangkan kita kembali? Kita apa? Kadang Anda saya bisa ngelangkah lagi, saya bukan itu. Kalau kita berbicara tentang ruh sultaniyah, oh ini Allah yang sekarang kan sering kita bahas. Berapa banyak di sekitar kita, saudara kita, tangga kita berdekatan dengan masjid. Kalau Allah nggak perjalankan kakinya, emang nyampe? Nggak nyampe. Jangankan nggak pakai speaker pun cuma lewat. Kenapa? Karena dengar hati telinganya udah ditutup oleh Allah, nggak mampu mendengar. Hakikatnya bukannya dia. Sama kayak orang pejabat-pejabat itu emang pendoyan ngaji. Para pemerintah mendoyan ngaji. Sebenarnya mereka juga kepengen, tapi bahan bakarnya dia yang membuat nggak mau ngaji. Kenapa? Kalau kita lihat dari ahli-ahli pengamat itu kan pakar-pakar ekonomi. Ini belok dikit kita nih. Pendapatan negara kita 83% dari pajak. Berarti pemerintah dibayar oleh siapa? Oleh rakyat. Selebihnya pendapatan tambahan yang memang diusahakan oleh pemerintah. Daripada apa? Tapi seolah-olah ketika menjadi pejabat paling hebat, padahal yang bayar rakyat. Nah, sedangkan hukum pajak itu apa hukumnya? Nah, begitulah kira-kira. Maka jadi pegawai negeri jangan bangga. Kenapa? Dibayar sama rakyat, pajak itu hukumnya. Maka mereka itu sebenarnya bukan pada nggak mau ibadah.
Didalihkan dengan apa? Sibuk laporan ini dan itu nanti untuk begini pertanggungjawaban begini begitu, tapi pertanggungjawaban kepada Allah nggak dipikirin. Nanti ketika datang ajal tiba, sholat jamaah lu setahun ini berapa kali? Coba jawabannya apa? Saya sibuk ya Allah untuk bikin laporan untuk pimpinan saya, atasan saya. Ya sering kita contohin. Hayyalah sholat, dipanggil sama Allah. Yo sholat. Supaya apa? Hayyalal falah, mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Dipanggil sama Allah, nyantai coba dipanggil pimpinan. Sini kamu lagi makan sekalipun ditunda makan. Ya benar, lebih takut sama aturan manusia, padahal yang begitu aturan Allah. Jadi Al-Bakir bukan nyombong diri, semakin ngelawan dengan aturan, maka semakin nyaman kita hidup. Artinya apa? Malah nggak banyak yang mengintervensi kita. Nyantai aja gitu. Suka sama gue lu pakai, gue harus keluarin. Tapi belum keluar juga sekarang nih, 2017 banyak kelawan saya terus terang. Banyak melanggar aturan-aturan yang kaitannya dengan aturan yang dibuat oleh manusia. Boleh bikin buat aturan, kan dasarnya Quran hadis, ijma qiyas ulama saya ikutin. Tapi dasar intelektual dan punya tujuan, maaf kata, lebih baik saya jadi tukang supir angkot lagi kayak dulu. Kenapa ngojek saya? Mantan ojek bisa saya dulu. Narik angkot saya sambil kuliah narik angkot dulu, ngapain pusing-pusing. Dagang tukang kredit dulu Pak. Kreditnya saya alhamdulillah nggak pernah membedakan harga. Ngutang atau cash harganya sama. Tapi kalau udah nagih 3 kali nggak dapat saya pulang, makanya bangkrut saya. Ada kewajiban lagi 3 kali. Lebihnya terserah lu, itu makasarnya begitu tuh. Kenapa jadi belok ke sono-sono ya? Artinya proses hidup dalam tingkatan keimanan itu kaitan dengan syariat, tarekat, marifat, hakikat. Nah, keimanan kita tingkatannya udah sampai mana? Syariat aja kita belum beres. Maka kaitan dengan ilmu tadi, untuk diterima amal ibadah kita di hadapan Allah dalam kitab tersebut tadi, pertama ilmunya. Ilmu sholat, dari mulai syarat rukun sholat, syarat sah sholat, syarat wajib sholat, tabtilu sholat, sunnah hayat, sunnah abad, di dalamnya makna dipelajari semua. Ibarat kata ini keilmuannya, kalau masakan bumbunya. Ketika ini sanksi namanya sholat adalah bahan yang menjadi bumbu, yang atau bahan-bahan bakunya, datang rukun sholat, fardunya dalam ditentukan, tabtilu sholatnya di dalamnya dilakukan, makruh dalam sunat, sunnah hayat, sunnah abad kita paham di dalamnya, maka itu nanti si sholat ibarat kata makanan bakal enak karena bumbunya tepat. Ketika Allah terasa, tinggal semua. Maka pernah bagi sampaikan kalau sholat ini jangan kayak gini-gini, lepas-lepasin dah. Masih. Kenapa? Begitu kepegang ingat cincin. Pegang jam ingat jam. Bukan Allah yang diingat. Coba dah yakin dah. Kalau satu udah lepas segala-galanya, cukup pakaian untuk menutup aurat, itu akan beda rasanya juga. Jadi kantongin masukin ke tas. Kalau kaca-kaca ini kacamata taruhin begini tuh udah tuh taruh sini, simpenin. Begitu taruh depan di bawah kelihatan, keingatan juga kan, umpetin. Kantongin. Itu dunia itu. Kenapa 1001 macam cara iblis setan ladatullah menggoda kita supaya kita apa? Nggak fokus kepada Allah. Nah cincin kayak gini-ginian saya kan nggak pernah beli, dikasih orang atau tarik tangan dipasangin, alhamdulillah. Kemarin saya pakai cincin yang apa katanya sapir, saya nggak ngerti kan, pakai aja gitu. Ada salaman penghulu maksudnya, ini cincin emang apa? Tadi saya bilang gitu, itu bagus katanya sapir itu. Nggak dapet segitu lah, gue tinggal pakai doang. Saya bilang juta-juta segala, nggak paham. Akhirnya saya disombong juga, saya lepasin udah kan. Kenapa? Khawatir jadi fitnah. Tadi disombong saya, cincin saya berarti mahal dong. Mendingan jangan dipakai deh kalau begitu kan. Nah, kembali ke diri kita juga. Begitu ngomong kayak begini nih, kayak kan ustaz saya, ini kiai saya, astagfirullah. Maka ini kita belajar bareng-bareng kayak gini. Al-Bakir ganti nama, Majelis Mudzakarah. Majelis saling mengingatkan di antara kita, bukan majelis. Kalau majelis ilmu ala ilmu ada apa-apanya Al-Bakir. Ini yang punya ilmu punya kitab, tinggal baca doang kita mah. Tapi emang bacanya juga ribet juga. Jangankan kita untuk memahami, bacanya udah ribet kita. Karena Allah nyesel banget ngaji kurang bener ya Allah. Nah, Bapak hadirin yang maha Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan ruh sebagai penutup di sini Al-Bakir mengajak merenung dulu nih. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu su'ilan mempersoalkan dalam hal tersebut. Ketika ruh keluar, al-arwahu hina takhruju minal ajsadi. Ketika ruh itu kita keluar, aina tadhabu? Kemana tuh perginya dia?
Ketika dimandiin itu kan masih ada. Kalau kita buka dalam kitab yang lain kan itu orang yang di ahli kubur Bapak hadirin yang mati rahmat Allah. Terus setiap hari datang ke rumah itu pagi, siang, sore, malam itu 1000 kali manggil-manggil kita. Terutama di malam Jumat. Terus manggil, ngomong gitu, lu gua tinggalin harta benda yang gua punya dulu. Rumah ada, tanah ada. Lu mah enak tinggal lu buat ini, gua sedang mempertanggungjawabkan itu tanah dari mana, rumah dari mana, kendaraan dari mana. Ini gua lagi ditanya ini gua. Lu mah enak doang sementara lu ngirim Fatihah pun sama gua kagak. Coba ini kalau terdengar setiap hari ke rumah kita kayak gitu, kira-kira rumah kita ada orangnya enggak? Yang tahu siapa? Yang pada ngaji kayak gini, yang tahu mah yang enggak ngaji enggak bakalan tahu. Karena adanya di kitab. Bukan di sekedar cerita-cerita. Bukan hanya malam Jumat itu jenazah kita almarhum, keluarga kita yang udah orang tua kita, nenek kita, tante kayak kita, apalagi yang ninggalin warisannya banyak, terus jadi berantem begitu. Itu mereka nangis di sana. Masya Allah. Dimanfaatkannya dengan cara apa? Dengan gua ini padahal dengan cara yang baik-baik, nyarinya dengan halalan thayyiban, masih dipertanggungjawabkan. Al halalu hisabu wal haramu iqabuh. Yang halal aja dihisab, yang haram menjadi siksa. Dan lu mah cengar-cengir doang, balik rumah tinggal enak lu, tanah gua tinggalin lebar ke sono kemari lu, rumah udah pada punya lu, ini gua nih lagi ditanya lu Fatihain gua biar dibantu gua. Itu coba kalau kita begitu kedengar saban hari, kira-kira kita makan enak gak? Ya gak bakal bisa tinggal diam. Makanya saya mikir nih, ini tim rumah yang ditempatin sekarang kan warisan mertua ini tempatnya. Saya ngebangun, Masya Allah tuh kalau mertua datang kapan malam, kapan pagi, ini kemana jawaban saya. Maka jangan jauh dari Quran di rumah kita. Jangan jauh dari sholat-sholat sunnah kita. Jangan jauh pada zikir itikaf kita. Bahkan kalau perlu tiap malam kunci kamar sendirian, zikir. Gak usah banyak-banyak. Baca ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pendek itu aja 1000 kali. Dan jangan lupa berwudu. Silahkan selamat menjalani bagi yang wudu, bagi yang udah terusin. Masya Allah. Tidur walaupun 2-3 jam banyaknya, sejam aja insya Allah gak kerasa ngantuk. Karena apa? Ngantuk itu kan sifatnya orang al-kaslan, pemalas. Maka ada 3 penyakit dalam kitab Busrul Arifin itu yang gak bakal ketemu obatnya. 1 penyakit udah unsurnya memang sudah ada umur, mau diobatin kemana juga susah baiknya. Yang kedua, orang yang marahan, yang bencian, yang dibarengi dengan hasad, gak bakal ketemu obatnya. Yang ketiga, orang fakir ditambah males, gak bakal ketemu obatnya. Kitabnya Bustadul Arifin. Saya membaca kitab itu tawa sendiri. Iya benar-benar ya. Umur 70 tahun, 80 tahun pingin sehat, gak bakal ketemu. Pasti ada kurangnya. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fi khalqi afala. Itu udah Allah disampaikan. Udah umur makin tua makin senja, kita akan kembali ke pembentukan semula. Makin kurang dengar, tenaga makin kurang. Baru mengegas lagi dikit udah. Belum saya bacain ruh-ruhnya ini ya, Masya Allah. Tapi bulan Zulhijjah, makanya saya bahas tentang ruh. Ini kan jarang dibahas sama kita orang. Yang paling dibahas tadi apa? Haji, kurban. Haji, kurban. Ruh kita nanti kemana nih? Ada 7 tempatnya. Kita bukanya. Kalau kita ingin buru-buru, nanti dibuka kitabnya, kitab Durratun Nasihin dalam bab apa nih? Fi bayanil alamul maut. Bab yang menjelaskan tentang alam kematian. Dibuka nanti ya. Punya kitabnya kan? Beli. Kalau nggak punya mobil aja kembali, kita nggak beli. Oh, murah ini, berapa ini, tahun berapa saya beli itu? Cuma 170-an. 1200 ya. Nah, ini zaman dulu lah. Kurang lebih tahun 1989 ini beli itu. Jadi terima kasih ini hari ini ngedemenin saya untuk menambahkan kesadaran diri saya Al-Fakir. Hakikatnya Al-Fakir belajar menyadarkan diri. Ngaji kayak gini tuh bukan mengajarkan orang. Maka berangkat ya Allah, jangan sampai ada kesan saya paling hebat. Dari belakangan ini Al-Fakir ketemu satu kitab Tanwirul Qulub sama Kasafatul Qulub Imam Ghazali. Masya Allah, majelis ilmu tuh yang mengajarkan udah berilmu, yang belajarnya juga udah punya ilmu, itu baru majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis taklim kita kan, majelis untuk belajar.
Karena belajar itu berarti udah ada punya dasar. Gak macam kita kan gobloknya kebangetan. Kita mah majlis muzakarah aja dah kita mau ganti. Majlis untuk saling mengingatkan kita untuk kebaikan insya Allah karena udah bunyi waktunya isya. Alhamdulillah. Ini Al-Fakir masalah jamaah banyak atau dikit itu urusannya Allah. Penting ada yang nemenin ngobrol walaupun 2-3 orang. Ayo berangkat. Karena kalau ngomong sendirian pakai speaker apalagi, waduh dari kapan tuh Syarif? Kan repot juga itu. Apalagi kalau kita banyak bapak semua dulu. Tapi nggak ada yang ngedampingin kita juga ujung-ujungnya diomongin apa aja kan nggak beres. Kesimpulan pada kesempatan ini, Al-Fakir menggaris besar ke belakang dulu. Barang-barang kita mengikhlaskan diri, bagaimana tentang bisa mengelar tadi sultania, orhania, jasadiyah atau jasmania. Nah, khilafan mana yang paling berdekatan untuk kita kepada Allah, mana yang membawa pada kebaikan. Jadi kalau ruhani mah 50-50 itu antara dunia akhirat, tapi kecenderungannya banyak kan ke dunia. Maka yang kedua kesimpulannya kaitan dengan haji dan umroh tadi, barang-barang kita barang-barang berusaha untuk mendapatkan yang tadi. Dan yang keempat ini, yang ketiga ini Al-Fakir menyimpulkan dari bab kajian ini, insya Allah ruh kita ketika meninggalkan kita akan ruh yang menjadi saksi di hadapan Allah atas ketaatan kita. Jangan pernah menginginkan surga karena kita nggak pantas. Surga nggak bakalan menerima tentang kita karena amal kita nggak dibanggain. Yang jangan sampai kita takut ke neraka karena nggak bakal kuat emang. Tapi datanglah kepada yang punya surga, kepada yang punya neraka. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika amal apapun sekecil apapun niatnya lillah, insya Allah. Jangan mikir saya bodoh atau pintar, ini punya ilmu setitik, ini punya Allah, punya ilmu yang kok. Tujulah kepada Allah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kullu jami'an astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Abdul Bakr Tuhan wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tutup majelis, Al-Fakir sekedar mengingatkan kembali ini bulan Tarwiyah, karena hari Tarwiyah besok Arafah. Jangan lupa memperbanyak amalannya. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau ditambahkan dengan amalan lainnya tanpa mengurangi rasa hikmat kita. Surah Al-Ikhlas, Tarwiyah, Arafah jangan disia-siakan. Ya minimal kalau misal sanggup 100.000 kali. Kalau nggak sanggup ya 10.000, nggak sanggup ya 1.000 kali. Nggak sanggup yang penting dibaca itu la ilaha illallah. Yang paling utama menjelang pada asar, menjelang maghrib sampai menjelang buka yang pada puasa. Karena apa? Istimewanya wukuf di Arafah justru yang banyak diabaikan orang kita itu adalah daripada asar sampai menjelang terbenamnya matahari. Banyaknya orang kita habis wukuf, khutbah selesai, menjelang asar selesai, ngopi madang. Orang kita itu bukan merenung banyak-banyak di hadapan Allah menjelang sampai terbenam matahari. Itu ketika Al-Fakir mendampingi para jamaah 2007, 2019, 2012, rata-rata saya banyak diomelin. Tan, mulut udah asem. Tan, begini, astagfirullahaladzim. Ini di Arafah, Bapak. Saya bilang bedain, ngopi, kan dari tenda-tenda kan keluar tuh ada tempat istirahat untuk apa? Untuk kerangkengan, untuk berangkat mobil di situ. Itu tempat pangkalan ngopi orang kita. Yang penuh pada kesana jangan tergiur ya. Pokoknya dari menjelang pada asar sampai terbenam matahari jangan mingser kalau bisa. Zikir sebanyak-banyaknya. Kenapa? Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah Arafah. Man Arafah nafsahu faqad Arafah ruhah. Siapa yang kenal dirinya akan kenal rohnya. Belum mabit di Muzdalifah, kreditnya luar biasa. Belum kita lempar bola Aqabah dulu pertama itu kan untuk hari tanggal 10, kreditnya luar biasa. Masya Allah, itu terus seperti sekarang banyak jamaah haji. Semoga di pada ibadah haji Allah berikan keberkahan, kemudahan, selamat pulang dunia akhiratnya dari orang haji yang mabrur, amin ya rabbal. Bagi yang belum pada pergi, insya Allah pada pergi ke sana karena haji berukuran bukan dunia, bukan harta, bukan jabatan, karena ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fakir alhamdulillah hajinya haji prestasi.
Ya, konsesi alhamdulillah mudah-mudahan daripada haji mufrad ya harganya kalimat-kalimat haji mandiri dalam arti biaya sendiri lebih berkah lagi insya Allah. Terima kasih sekali lagi, maaf segala kurangannya, kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'al jaman hada jaman marhuma wa tafarraqu bi ba'di wa tafarraqu wa summa. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'iyan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima bis sudur akhrij minaz zulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya mujibas sa'ilin.